Sebagaimana korelasinya apabila rezeki kita sudah Allah takar dengan doa-doa kita agar kita diberikan banyak rezeki dan halal. Korelasinya itu usaha. Ya, sudah sering saya sampaikan ya. Ketika kita beriman tentang takdir, bukan berarti kita tidak berusaha. Kita tetap berusaha. Kita yakin takdir dan kita diwajibkan untuk berusaha. Ini korelasinya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk percaya takdir, Allah juga memerintahkan kita untuk berusaha. Allah memerintahkan kita untuk percaya takdir sebagai bentuk keimanan, bentuk ketundukan kita kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah. Allah memerintahkan apa? Kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah telah mentakdirkan rezeki kita. Allah menulis, menakar rezeki kita dengan detail. Kita yakin itu. Tapi kita tidak tahu apa yang ditulis Allah, apa yang ditulis oleh Allah dalam takdir kita. Kita tidak tahu. Tapi kita harus meyakini. Itu kewajiban kita dalam keimanan. Tetapi Allah juga mewajibkan kita untuk berusaha. Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Ini juga bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha. Nanti ketika usaha kita tidak berhasil, kita baru katakan qadarullah ma syaa. Itu takdir Allah, apapun yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Itu yang Allah lakukan. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, di antara manfaat percaya kepada takdir, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian itu tidak putus asa ketika kalian tidak mendapatkan yang kalian inginkan. Dan kalian tidak sombong ketika kalian mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi orang yang punya iman kepada takdir, itu jiwanya bisa stabil. Kalau berhasil, dia tidak sombong. Kalau gagal, dia tidak stres. Kalau gagal, dia tidak stres. Kalau berhasil, dia tidak sombong. Dia bisa stabil. Makanya, orang yang tidak beriman atau bahkan ateis itu biasanya cepat bunuh diri kalau gagal. Lihat saja di negara-negara komunis, tingkat bunuh dirinya itu tinggi. Kenapa? Ya karena mereka itu langsung putus asa ketika gagal. Beda dengan orang yang beriman kepada takdir, ya dia jiwanya menjadi kuat. Ya, jadi Allah memerintahkan kita beriman kepada takdir, itu juga ada maslahat, besar maslahat. Tapi ketika kita beriman kepada takdir, ya jangan sampai kita tidak berusaha. Makanya Allah perintahkan untuk berusaha. Allah perintahkan untuk berusaha. Ya, kalau tadi dikatakan, bagaimana korelasinya dengan rezeki? Bukan berarti kalau kita berusaha, kemudian rezeki kita yang ditulis dalam takdir itu berubah, bukan. Tapi kita berusaha di sini untuk mencari rezeki karena Allah memerintah. Karena Allah perintah. Ya sama dengan takdir kita di surga atau di neraka. Allah sudah catat. Allah sudah catat takdir kita di surga atau di neraka. Kalau kita beriman seperti itu, apakah berarti kita malas-malasan untuk sholat misalnya? Kemudian kita sudahlah tahu kok takdir kita ditulis. Allah sudah tahu nanti kita ke surga atau ke neraka. Gak usah sholat lah, gak usah sedekah, gak usah baca Quran. Apakah seperti itu? Tidak. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya ini pernah dikatakan oleh para sahabat. Tapi mela'am. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang takdir, para sahabat juga bertanya, terus apa gunanya usaha? Apa kata Rasulullah? I'malu. Berusahalah kalian. Berusahalah kalian. Beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua orang itu dimudahkan untuk melakukan apa yang dia diciptakan untuknya. Ya kalau dia ahli surga, Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amal ketaatan. Kalau dia ahli neraka, Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kemaksiatan. Ya seperti itu. Sekuat apapun usaha dia, tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya kita hamba Allah, ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk beriman, kita beriman. Allah perintahkan kita untuk berusaha, kita berusaha. Dan ini tidak ada
pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan antara beriman kepada takdir dengan berusaha. Ya, karena kita tidak tahu takdir itu. Takdir kita apa sih? Apakah takdir kita kaya ataukah takdir kita miskin? Kita kan nggak tahu. Di sisi lain, kita diperintahkan untuk bekerja. Maka bekerja. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengecewakan hamba. Kalau memang pekerjaannya baik, ya, rajin, tekun, ya, ulet, insya Allah ada hasilnya. Allah akan kasih hasil. Allah itu adil. Ya, Allah itu adil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengecewakan hambanya yang bekerja dengan. Ya, masalah akhirat juga demikian. Kalau seseorang memang benar-benar jujur kepada Allah, melakukan ibadah dengan ikhlas, melakukan ibadah dengan rajin, ibadah yang sesuai dengan tuntunan, ya, Allah akan tempatkan dia ke surga. Ya, Allah akan sampaikan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik.